Rumput gajah atau merupakan hijauan jenis rumput sebagai sumber serat, terutama bagi ternak ruminansia yang tumbuh secara buatan atau sengaja ditanam untuk dibudidayakan. Klasifikasi Kingdom Plantae, Subkingdom Trichobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Liliopsida, Monocotyl, Subkelas Comolinidae, Ordo Poale, Famili Peaceae, Bangsa Panicea, Genus Parnithisum, Spesies Penicetum purpureum. Morfologi. Yang pertama adalah akar. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang menyerap permukaan tanah dengan cara menutup tanah di bagian permukaan tanah. Yang berikutnya itu batang. Rumput gajah tumbuh tegak lurus dan mampu mencapai hingga 7 meter karena batang utamanya tumbuh tegak, tebal, dan keras, berbentuk silinder bulat, berkayu dan berdiameter 3 cm, terdiri dari 20 ruas atau buku yang panjang ruasnya 10-12 cm. Yang berikutnya itu daun. Rumput gajah memiliki daun yang panjang sekitar 16-90 cm. Yang ketiga itu produktivitas. Rumput gajah merupakan rumput yang memiliki produktivitas yang baik, di mana rumput ini dapat menghasilkan hijauan segar sebanyak 270 ton per tahun. Keunggulan dan kelemahan rumput gajah. Keunggulan yang pertama itu mampu beradaptasi di berbagai macam tanah, memiliki produksi tinggi, nilai gizinya tinggi, dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Kelemahan rumput gajah sama halnya dengan rumput budidaya lainnya, yaitu tidak tersedia secara berkelanjutan, terutama saat musim kemarau. Selanjutnya yaitu tanah dan pengolahan. Ada 2 tahap pengolahan tanah pada rumput gajah. Yang pertama yaitu dengan pembersihan lahan, yang kedua yaitu pembajakan. Selanjutnya itu jarak tanam. Jika penanam menggunakan stik, penanaman dilakukan dengan jarak di dalam barisan 90 cm dan jarak antara barisan 60-150 cm. Stik ditanam dengan posisi miring 30-45 derajat untuk mempermudah pertumbuhan akar. Selanjutnya itu pemupukan. Untuk mempercepat pertumbuhan dapat dilakukan pemupukan pada umur 15 hari setelah tanam dengan pupuk kimia majemuk. Pupuk diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada waktu pengolahan tanah dan 6 bulan kemudian dengan dosis masing-masing 200 kg per hektarnya. Pupuk N diberikan setiap 2-4 kali pemotongan dengan dosis 200 kg per hektar. Pupuk kandang dengan dosis 400 kWh per tahun diberikan 2 kali, yaitu pada saat pengolahan tanah dan setelah pemotongan. Legum yang sering diberikan terhadap ternak yaitu salah satunya lamtoro. Klasifikasi lamtoro yaitu Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, Kelas Dicotyledonea, Famili Leguminosae, Subfamili Papilionaceae, Genus Leucaena, Spesies Leucaena leucocephala. Morfologi. Lamtoro merupakan tanaman perdu ataupun pohon kecil dengan tinggi 2-10 meter. Memiliki batang pohon keras dan berukuran tidak besar serta batang bulat silindris dan bagian ujung berumput rapat. Daun majemuk teratai dalam tangkai, menyirip genap ganda 2 sampurna. Anak daun kecil-kecil terdiri dari 5-20 pasang, bentuknya lanset, ujung runcing, tepi rata, panjang sampai 6-21 mm dan lebar 2-5 mm. Bunga majemuk terangkai dalam karangan berbentuk bongkol yang bertangkai panjang dan berwarna putih kekuningan atau sering disebut cengkaruk. Buahnya mirip buah petai,
tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan berpenampakan lebih tipis, termasuk buah polong yang berisi biji-biji kecil dengan jumlah cukup banyak, pipih dan tipis, bertangkai pendek, panjang sampai 10-18 cm, lebar 2 cm, dan di antara biji ada sekat biji terdiri dari 15-30 butir. Letaknya melintang, bentuk bulat, telur sungsang, panjang 8 mm, lebar 5 mm, berwarna coklat kehijauan atau coklat tua dan licin mengkilap, menurut Deli Marta tahun 2000. Kandungan nutrisi lamtoro. Kandungan kimia daun lamtoro adalah abu 11%, nitrogen 4,2%, protein 25,9%, serat kasar 20,4%, kalsium 2,36%, fosfor 0,23%, beta karoten 636 mg per kilogram, energi bruto 21,1 kJ, dan tanin 10,15 mg, menurut Kustiawan 2001. Kelebihan dan kekurangan lamtoro. Kelebihan lamtoro yaitu mudah diperbanyak, mampu tumbuh pada tanah masam, memiliki nilai gizi cukup tinggi sebagai pakan ternak, sebagai bahan pangan, sebagai tanaman pagar, dan lainnya. Kekurangan lamtoro yaitu mengandung zat anti nutrisi. Lamtoro mengandung zat anti nutrisi yaitu asam amino non-protein yang disebut mimosin. Budidaya lamtoro. Jarak tanam tergantung pada tujuan penanaman dan kondisi tanah. Sebagai tanaman tunggal, jarak tanam yang digunakan adalah 1 x 1 meter sebagai tanaman dan sebagai tanaman pagar 50 x 50 cm. Selanjutnya itu pemupukan atau perawatan. Tanaman lamtoro sedikit membutuhkan pupuk. Pupuk P diberikan sebanyak 25-30 kg per tahun, sedangkan pupuk kandang disesuaikan dengan kondisi lahan. Perawatan tanaman lamtoro meliputi penyiraman, pemupukan, penyulaman, pengendalian hama, dan penyakit tanaman. Selanjutnya mari kita melakukan proses pemotongan rumput gajah dan pencacahan, lalu kita memberikan kepada ternak.